biawak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Fadli Hasibuan 88. Kita tetap di dua konten. Video kali ini saya akan membahas tentang permintaan kawan-kawan ya. Ada request dari kawan-kawan. Semoga saja dia menonton video ini. Ini permintaan dia. Katanya di kolom komentar ya, "Bang, coba dibuat dulu video cara menghindari babi hutan." Katanya seperti itu, babi hutan atau babi di hutan ya. Wah, ada monyet di sini kawan-kawan, ada bodat. Nah, jadi di sini saya akan membuat videonya dari sepengetahuan saya dan pengalaman-pengalaman orang yang ada di hutan kawan-kawan ya. Jadi babi hutan itu kawan-kawan, tempatnya bukan lagi di hutan kawan-kawan ya. Bukan berarti tidak ada, cuman mereka sudah masuk ke perkebunan kelapa sawit. Nah, jadi kalau di Sumatera itu tidak heran lagi kalau menemukan babi hutan masuk ke perkebunan kelapa sawit kawan-kawan. Karena babi hutan sekarang ini mencari makannya di perkebunan kelapa sawit. Bagaimana cara menghindari ketika kita bertemu dengan babi hutan ya? Langsung berpapasan dengan babi hutan. Jadi mungkin di sini di video ini ada juga kawan-kawan yang tidak suka setiap saya mengatakan tetap tenang, tetap tenang. Karena video sebelumnya tentang harimau saya sering mengucapkan tenang, tenang, dan tenang. Nah, jadi banyak kawan-kawan yang tidak setuju, yang tidak suka kata tenang ketika berpapasan dengan harimau, binatang buas. Jadi di sini kita bertemu dengan babi hutan. Babi hutan ini bisa buas, bisa tidak kawan-kawan ya. Bertemu babi hutan di perkebunan kelapa sawit itu tidak heran lagi kawan-kawan. Kalau kita di Sumatera, mungkin di tempat kawan-kawan yang lain, di Sumatera Selatan, di Sumatera Barat itu tidak asing lagi bertemu babi hutan di perkebunan kelapa sawit kawan-kawan ya. Jadi bagaimana cara menghindarinya ketika kita berpapasan bertemu langsung dengan babi hutan? Kita bertemu dengan segerombolan babi hutan, berarti lebih dari 1, 2, atau 10 atau lebih ya, segerombolan. Jadi kalau kita bertemu dengan segerombolan ini kawan-kawan ya, segerombolan, satu geng ini ya, kita berpapasan begini, tiba-tiba bertemu segerombolan, kita lebih baik diam aja dulu sejenak. Nah, baru dengan kata tenang tadi. Mungkin kawan-kawan tidak setuju, yang namanya kita bertemu dengan binatang yang aneh, yang asing, yang tidak ada di wilayah kita, di tempat kita, mungkin kita pasti panik ya kawan-kawan ya. Tapi itu dianjurannya, harus tenang. Dan bertemu dengan segerombolan, tenang ya. Ingat, babi ini kawan-kawan, kalau merasa terancam, merasa disudutkan, babi ini sangat nekat kawan-kawan. Jadi mereka itu kalau sudah merasa tersudutkan, segerombolan tadi itu larinya itu satu arah. Segerombolan itu tadi satu arah larinya. Jadi di sini kita bahas dulu babi apa sekarang. Jadi kalau babinya babi segerombolan ya, satu geng. Segerombolan itu maksudnya lebih dari 2, 3, sampai 10, bahkan lebih dari 10, 20. Biasanya itu setahu saya, babi yang seperti itu tidak akan menyerang ya. Walaupun kita langsung berpapasan jarak 30 meter, babi tersebut tidak akan menyerang kawan-kawan. Nah, jadi dia akan mencari jalan yang lain, tidak akan menghadap ke kita, tidak akan menyerang ke kita, tidak akan menyakiti kita. Tapi dengan syarat jangan kita menyakiti mereka. Misalnya kita melihat satu gerombolan babi 20 ekor, kita lempar, kita sakitin, ya otomatis dia akan mengganggu. Yang jadi permasalahan ini babi tunggal yang ada di hutan ya, maupun yang ada di perkebunan kelapa sawit. Nah, kawan-kawan mungkin sudah tahu ya, babi hutan ini, babi tunggal ini sangat mengerikan ya. Babi tunggal ini babi jantan yang sangat nekat. Dan bertemu dengan kita, berpapasan langsung dengan kita, jarak 10 atau 15 meter dengan kita, apa yang harus dilakukan? Jadi ini beda dengan babi yang segerombolan tadi ya. Setahu saya tidak akan menyerang, dia akan mencari jalan yang lain. Itu dia, karena itu koloninya, dia akan mengikuti kepalanya, kepala penghulunya.
tidak akan menyerang. Terkecuali kita sakiti, itu lain cerita. Jadi ini kita bertemu dengan babi tunggal. Coba kita bertemu dengan babi tunggal kawan-kawan, seperti ini. Jarak 10 atau 15 meter. Apa yang kawan-kawan harus lakukan? Ya, yang pertama di sini saran saya, jangan lari. Iya, saya ulangi sekali lagi, jangan lari kawan-kawan. Ya, usahakan tetap tenang. Di sini pasti sebagian kawan-kawan tidak setuju ya dengan kata-kata tenang, tenang, tenang. Tetap tenang, jangan lari dulu. Jangan membuat pergerakan dulu, jangan mengancam dia. Maksud saya begini. Jangan mengambil tindakan yang bodoh kita. Jangan mengambil tindakan yang konyol. Misalnya kita mengambil kayu, ya, mengambil alat kita, mengeluarkan senjata kita. Jangan dulu. Sebelum dia menyerang kita, jangan dulu kawan-kawan. Itu nanti ada fase yang lain, ada waktu tertentu yang lain. Di saat kita sudah terdesak langsung bergumul dengan babi tadi. Jadi itu beda lagi. Ini kan kita bertemu dengan dia jarak 10 meter. Yang harus kita lakukan, mundur secara perlahan. Tapi mundur jangan seperti ini ya kawan-kawan ya. Jangan, nanti kawan-kawan bisa jatuh. Coba perlahan-perlahan. Tetap fokus kita melihat dia, lihat ke belakang dan ke depan. Seperti itu, mundur secara perlahan-perlahan. Jangan terburu-buru. Jangan, lihat itu. Jangan merasa dia terancam kawan-kawan ya, disudutkan. Jadi babi tunggal dia tidak peduli tuh. Apapun yang ada di depan dia tabrak. Itu dia, babi tunggal ya. Dan setelah kita sudah mundur secara perlahan, dia tetap mengancam kita, mengikuti kita ke arah posisi kita ya. Semakin dekat dari jarak 15 meter ke kita itu jadi 5 meter atau 7 meter dan tiba-tiba menyerang kita. Jangan lari kawan-kawan. Larinya jangan lurus. Kita harus mengecoh dia ya. Kita harus mengecoh dia, apalagi kita bertemu di perkebunan kelapa sawit. Otomatis pohon kelapa sawit sangat banyak kawan-kawan ya. Larilah ke pohon kelapa sawit. Tapi ini beda lagi. Kalau Anda mampu memanjat, silahkan memanjat ya. Tapi tidak saran saya. Tidak saran saya. Sebenarnya memanjat juga bagus, tapi di sini tidak saran saya karena ini babi. Beda dengan binatang buas yang saya ceritakan di video saya. Coba ke balik pohon kelapa sawit. Bersembunyilah di balik pohon kelapa sawit. Walaupun dia menemukan kita, setelah kita bersembunyi di pohon kelapa sawit dan dia tetap menemukan kita, cari pohon kelapa sawit yang lain lagi kawan-kawan ya. Dan kita bersembunyi lagi, lari lagi ke tempat pohon kelapa sawit yang ada di sebelah pohon kelapa sawitnya. Tapi jangan lari lurus. Misalnya kita berkelok-kelok kawan-kawan, seperti ini ya. Lihat saya, lihat posisinya saya dikejar babi hutan seperti ini. Saya mundur dan tiba-tiba menyerang kencang. Dan di sini ada pohon kelapa sawit dan saya di sini. Dan seperti itu, berpindah-pindah pohon kelapa sawit. Karena babi ini susah berbelok kan kawan ya. Tidak bisa berbelok Spartan seperti ini. Sep, tidak bisa. Jadi babi ini kalau sudah lari lurus ya lurus. Sangat susah untuk berbalik kan kawan, seperti ini. Sep. Jadi dia cari posisi dulu berbalik. Seperti itu babi. Tidak seperti ini dia. Langsung ambil kanan. Tidak, babi itu tidak seperti itu. Babi itu mengambil jarak untuk berbalik itu seperti ini. Baru balik ke sini. Jadi seperti itu babi. Makanya kita harus mengecohnya seperti itu. Cari pohon kelapa sawit dan bersembunyi di pohon kelapa sawit, di balik pohon kelapa sawit. Sekali lagi saya tidak anjurkan untuk memanjat ya. Bagi yang bisa silahkan ya, bagi yang bisa silahkan. Tapi kalau di perkebunan kelapa sawit, buat aja seperti itu. Karena saya sudah pernah kawan-kawan ya, sudah pernah saya dikejar babi hutan. Saya berpindah-pindah posisi ya, berpindah-pindah posisi di pohon kelapa sawit yang satu, saya pindah lagi dan seterusnya. Dan tiba-tiba babi tersebut pergi. Jadi seperti itu. Saya sangat yakin kawan-kawan ya, cara yang saya buat tadi itu sangat efektif. Kita harus tahu dulu babi ini tidak bisa berbelok
Syup, seperti itu. Babi itu kalau berbelok dia cari posisi dulu. Susah dia berbeloknya. Makanya kita zigzag, ya, kita zigzag di perkebunan kelapa sawit, berpindah-pindah. Nah, berpindah di satu titik, pindah lagi di satu titik, bersembunyinya seperti itu ya. Bersembunyi itu berpindah-pindah, jangan di satu tempat. Jangan anggap remeh dengan babi hutan, kawan-kawan. Di Sumatera juga ada, kawan-kawan ya, seorang ibu-ibu yang lagi mengutip brondolan, tiba-tiba diseruduk babi hutan, terkena tanduknya, kawan-kawan ya. 3 hari di rumah sakit, meninggal. Nah, jadi jangan pernah Anda sepelekan yang namanya babi hutan tunggal. Pengalaman saya seperti itu. Kalau kita bertemu dengan babi hutan, jangan langsung lari, tidak ada gunanya. Tapi tunggal ya, babi hutan tunggal, beda dengan segerombolan. Tapi kalau kita bertemu dengan babi hutan tunggal jarak 50 meter, selagi kita masih bisa lari, ya udah lari aja sekencang-kencangnya. Ini beda ya dengan jarak 10 atau 15 meter tadi. Tapi kalau sudah jarak 50 meter atau 70 meter, kita melihatnya langsung babi hutannya, lari aja sekencang-kencangnya. Nah, sambil kita melihat ke belakang ya, lari aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.